Kira nyamperin kakek, sembari ngomong, "Pak, lepasin aja apa yang udah Bapak pelihara selama ini. Kalau enggak, satu persatu orang di rumah ini akan celaka." Awalnya kakek diem aja, tapi karena sadar kalau Abah udah tahu dan omongan Abah itu ada benarnya, akhirnya kakek ngaku. Terus dia bilang, "Ya udah, nanti aku lepasin. Lagi pula ini juga bukan keinginanku, tapi ini adalah saka turun-temurun dari nenek moyang." Setelah itu, Abah mutusin buat wudhu dan sholat isya. Setelah sholat, Abah zikir dulu. Dan saat itu, Abah dengar bisikan yang berkata, "Carilah akar melilit yang menumpang pada batang pohon." Karena selain bacaan Al-Quran, akar itu juga bisa sebagai penangkal makhluk jahat supaya nggak masuk ke dalam rumah. Pagi datang, dan Abah memutuskan untuk mencari akar itu sendiri. Abah masuk ke dalam hutan. Dia cukup lama di sana buat cari akar itu. Akhirnya, Abah pun berhasil nemuin akar itu dan langsung pulang. Habis itu, akarnya pun digantung di langit-langit rumah, tepat di mana makhluk itu berada. Beberapa hari kemudian, kakek nemuin Abah untuk nemenin sekaligus bantu beliau buat lepasin saka turun-temurun itu. Abah seneng dong. Akhirnya kakek mau berhenti pelihara jin dan kembali ke jalan yang benar. Ahey! Kakek buang pegangannya itu jauh di pemakaman yang ada di dalam hutan, dengan cara menggali lubang dan masukin kain putih yang berbentuk pocong, sembari bilang, "Pergilah kau, jangan lagi kembali padaku, aku melepaskanmu sekarang." Lalu kakek minta Abah untuk mendoakannya. Gak lama setelah kejadian itu, kakek mutusin buat pindah, ngikutin saran dari Abah dan emak buat tinggal di kampung di mana tempat kita tinggal. Dengan perahu, kita berdayung selama 2 hari 1 malam dengan bergantian sama paman-paman gue yang lain. Sejak saat itu, kejadian mulai membaik. Kakek udah kembali kerja di gudang kelapa dan jadi nelayan. Begitupun anak-anaknya. Saat itu juga, kakek udah jadi pribadi yang lebih baik, yang sayang sama anak dan cucu, dan jadi lebih rajin beribadah juga. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi kita semua cukup lega, karena beliau meninggal dalam keadaan bersih, alias peliharaan jinnya udah dilepasin. Pesan gue dari cerita ini, jangan pernah bersekutu dengan setan, jin, apalagi iblis, atau apapun itu yang jenisnya masih goib. Karena di balik terkabulnya semua keinginan kita, pasti ada harga yang harus kita bayar. Terima kasih udah dengerin cerita gue ya. Segitu aja dulu cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita yang lain. Bye!